Hai, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan membahas tentang to use sentences in the passive voice to describe objects. Menggunakan kalimat dalam kalimat pasif untuk mendeskripsikan beberapa objek. Materi ini merupakan materi dari buku bahasa Inggris Think Globally, Act Locally, kelas 9 SMP. Kali ini kita membahas pada chapter 8, bab ke-8 yang berjudul They are made in Indonesia. Mereka buatan Indonesia. Dan pada part 2 ini, bagian kedua ini, kita hanya fokus membahas pada halaman 145 sampai halaman 148. So, are you ready to study? Let's get started! Sebelum kita mulai pembelajaran pada halaman 145 sampai halaman 148, saya ingatkan kembali kepada kalian tentang ringkasan pelajaran passive voice, yang mana itu berada pada video part 1 bagian pertama. Di situ sudah saya jelaskan mengenai yang pertama adalah definisi atau pengertian passive voice, yang kedua fungsinya, yang ketiga formula atau rumus, dan yang terakhir adalah contohnya. Jadi silahkan kalian bisa melihat pada ringkasan pembelajaran passive voice pada video part 1. Kita mulai pada halaman 145. Di situ ada tulisan chapter 8 bab 8 yang berjudul They are made in Indonesia. Mereka buatan Indonesia. Lalu apa aja yang akan kita pelajari? Kita scroll ke bawah, di situ ada tulisan We will learn, kita akan belajar to use sentences in the passive voice to describe objects. Yang akan kita pelajari adalah untuk menggunakan beberapa kalimat dalam kalimat pasif untuk mendeskripsikan beberapa objek. Jadi ini nanti kita belajar beberapa kalimat dalam bentuk kalimat pasif yang gunanya adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan beberapa objek tertentu. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 146. Di situ ada observing and asking question. Kita lihat di bawahnya. We will play the roles of the speakers in the pictures. Kita akan bermain peran sebagai pembicara di dalam beberapa gambar. Here are what we will do. Ini ada beberapa yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will listen carefully to our teacher reading each of the description of 4 popular foods from Indonesia. Yang pertama, kita akan mendengarkan dengan hati-hati, mendengarkan penjelasan ataupun guru tersebut membacakan tiap-tiap penjelasan dari 4 makanan populer berasal dari Indonesia. Second, yang kedua, we will repeat the description after our teacher. Kita akan meneruskan deskripsi dari guru tersebut, sentence by sentence, kalimat per kalimat. Then, kemudian, in groups, we will play the roles of the speakers. Kemudian di dalam beberapa grup, kita akan bermain peran tersebut. Jadi yang pertama kita mendengarkan guru tersebut membacakan, kemudian kita menirukan, dan yang terakhir kita praktek. Kemudian kita scroll ke bawah, di situ ada satu makanan tradisional, yaitu sate. Sate or sate is made of chicken, beef, or lamb. Sate atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sate itu adalah terbuat dari ayam, kemudian beef, sapi, dan lamb, domba. Kemudian kalimat berikutnya, sate ayam is made of chicken. Sate ayam terbuat dari ayam. Sate kambing is made of lamb. Sate kambing itu terbuat dari domba. And sate sapi is made of beef. Dan sate sapi itu terbuat dari sapi. Small pieces of meat are
marinated in spicy soy sauce. Potongan kecil daging direndam dalam kecap pedas. Some pieces of well-marinated meat are skewered. Beberapa potong daging yang diasinkan dengan baik itu kemudian ditusuk. Then on skewers, sate is grilled over very hot charcoal. Kemudian ditusukkan sate tersebut, sate dibakar di atas arang yang sangat panas. It is served with peanut sauce or sauces. Ini disajikan dengan saus kacang ataupun kecap. Itu adalah makanan yang pertama, sate. Dari makanan tradisional yang pertama, di situ yang bertuliskan tebal. Nah, di situ sebagai kalimat pasif. Yang pertama adalah is made. Kemudian yang kedua is made, yang ketiga juga is made, are marinated, kemudian marinated, are skewered, is grilled, is served. Nah, di situ semuanya itu tertulis tentang passive voice ataupun kalimat pasif yang mana di situ mempunyai arti menjadi di. Kita lanjutkan pada halaman 147. Di situ ada observing and asking question dan di sini ada 3 makanan tradisional. Kita lihat yang pertama adalah lemper. Lemper is made of a handful lump of steamed glutinous rice. Lemper terbuat dari segenggam beras ketan kukus. It is filled with chicken or beef filling. Diisi dengan isian daging ayam ataupun sapi. Each piece is wrapped in a banana leaf. Masing-masing bagian dibungkus dengan daun pisang. And the wrapping is secure on both ends with toothpicks or lidi. Dan kedua ujungnya diikat dengan tusuk gigi ataupun lidi. Lemper in the banana leaf is steamed. Lemper dalam daun pisang dikukus or cooked over a very hot barbecues or grill, atau dimasak di atas panggangan atau panggangan yang sangat panas. If the glutinous rice is well cooked before lemper is filled and wrapped, jika ketan sudah matang sebelum lemper diisi dan dibungkus, it can be served straight away with the banana leaf still green and fresh. Maka bisa langsung disajikan dengan daun pisang yang masih hijau dan segar. Di situ ada beberapa kata yang bercetak tebal yang mana di situ itu menunjukkan sebagai kalimat pasif yang mempunyai arti di, seperti is made, dibuat, steam, fill, wrap, secure, cook, well cook, kemudian wrap, it can be served. Semuanya itu menunjukkan kalimat pasif. Kita lanjutkan, makanan berikutnya adalah pempek. Pempek is a very popular food from South Sumatra. Pempek adalah makanan yang sangat populer dari Sumatera Selatan. It is made of fish and tapioca starch. Ini terbuat dari ikan dan tepung tapioka. Fish, tapioca starch, and water are mixed to make thick dough. Ikan, tepung tapioka, dan air dicampur untuk membuat adonan kental. In different shapes and size, dalam berbagai bentuk dan ukuran, the dough is boiled until it floats. Adonan direbus hingga mengapung. The cooked pempek is then deep fried. Pempek yang sudah matang kemudian digoreng. Pempek is served with very thin sauce called cuko. Pempek disajikan dengan saus yang sangat tipis yang disebut cuko. Cuko is made of water, palm sugar, chili, garlic, tamarind, and salt. Cuko terbuat dari air, gula aren, cabai, bawang putih, asam jawa, dan garam.
Pada makanan pempek di situ ada yang bertuliskan tebal, maka ini yang disebut dengan passive voice ataupun kalimat pasif. Yang pertama adalah it is made, are mixed, is boiled, cooked, deep fried, served, and is made. Kemudian makanan tradisional berikutnya adalah kerupuk. Kerupuk are very crunchy crackers. Kerupuk adalah kerupuk yang sangat renyah. Different kinds of crackers are easily found everywhere in Indonesia. Berbagai jenis kerupuk mudah ditemukan di mana-mana di Indonesia. It is made of tapioca starch. Ini terbuat dari tepung tapioka. It is flavored with fish, shrimp, or garlic. Itu dibumbui atau maksudnya kerupuk ini dibumbui dengan ikan, udang, atau bawang putih. Kerupuk is shaped in thin pieces. Kerupuk berbentuk potongan-potongan tipis. The pieces of kerupuk are dried under the sun until it is completely dry and hard. Potongan kerupuk dijemur di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering dan keras. Very dry kerupuk is deep fried in hot cooking oil. Kerupuk yang sangat kering digoreng dengan minyak goreng panas. Some kinds of kerupuk are fried in very hot sand. Beberapa jenis kerupuk digoreng dengan pasir yang sangat panas. Pada makanan tradisional keempat ini, kerupuk, di situ ada beberapa yang bertuliskan tebal. Are found, is made, is flavored, is shaped, are dried, is deep fried, are fried. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya kalimat ini adalah kalimat pasif yang mempunyai arti di. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 148. Di situ ada observing and asking question. We will list the fact about the traditional food stated by Udin, Siti, Lina, and Benny. Kita lanjutkan pada halaman 148. Di situ ada observing and asking question. Kita lihat perintahnya. We will list the facts about the traditional food stated by Udin, Siti, Lina, and Benny. Kita akan mendaftarkan beberapa fakta tentang makanan tradisional seperti yang sudah dinyatakan oleh Udin, Siti, Lina, and Benny. We will list 8 facts about sate. Kita akan mendaftarkan 8 fakta tentang sate. 6 facts about lemper, 6 fakta tentang lemper. 7 facts about pempek, 7 fakta tentang pempek. And 8 facts about kerupuk, dan 8 fakta tentang kerupuk. Nah, di situ nanti tugas kalian itu mendaftar ataupun menuliskan di situ apa aja mengenai sate, lemper, pempek, kerupuk, fakta apa yang kamu temukan di situ. Kemudian kita scroll ke bawah, di situ ada contohnya ya. Ini yang pertama, 8 fact about sate stated by Udin. Ada 8 fakta mengenai sate yang sudah dinyatakan oleh Udin, sudah disampaikan oleh Udin. Nah, ini nanti langsung saja saya kasih pembahasannya. Yang pertama adalah sate is made of chicken, beef, or lamb. Itu yang pertama. Ada tulisan is made of. Sate adalah terbuat dari ayam, kemudian sapi, dan juga domba. Yang kedua, sate ayam is made of chicken. Yang ketiga, sate ayam is made of lamb. Yang keempat, sate sapi is made of beef. Yang kelima, nah di situ kan ada etc, etc. Terserah kalian ditulis di situ, tapi ini langsung saya bahas. Nomor 5, small pieces are marinated in spicy soy sauce. Nomor 6, some pieces of well-marinated meat are skewered. Nomor 7, on skewers, sate is grilled over very hot charcoal. Nomor 8, it is served with peanut sauce or soy sauce. Kemudian pembahasan yang kedua,
6 facts about lemper state by Siti. Ada 6 fakta tentang lemper yang sudah disampaikan oleh Siti. Nomor 1, lemper is made of handful lump of steamed glutinous rice. Number 2, it is filled with chicken or beef filling. Nomor 3, each piece is wrapped in a banana leaf. Number 4, the wrapping is secured on both ends with toothpicks or lidi. Number 5, lemper in the banana leaf is steamed or cooked over a very hot barbecue or grill. Number 6, if the glutinous rice is well cooked before lemper is filled and wrapped, it can be served straight away with the banana leaf still green and fresh. Kemudian nomor 3, 7 facts about pempek state by Lina. 7 fakta tentang pempek yang sudah disampaikan oleh Lina. Nomor 1, pempek is a very popular food from south of Sumatra. Number 2, it is made of fish and tapioca starch. Number 3, fish, tapioca starch, and water are mixed to make thick dough. Number 4, in different shape and size, the dough is boiled until it floats. Number 5, the cooked pempek is then deep fried. Number 6, pempek is served with cuko. Number 7, cuko is made of brown sugar, chili, garlic, tamarind, and salt. The last one, 8 fact about kerupuk state by Benny. Ini yang terakhir ya, 8 fakta tentang kerupuk yang sudah disampaikan oleh Benny. Number 1, kerupuk are very crunchy crackers. Number 2, different kinds of crackers are easily found everywhere in Indonesia. Number 3, it is made of tapioca starch. Number 4, it is flavored with fish, shrimp, or garlic. Number 5, kerupuk is shaped in thin pieces. Number 6, the pieces of kerupuk are dried under the sun until it is completely dry and hard. Number 7, very dry kerupuk is deep fried in hot cooking oil. Number 8, some kind of kerupuk are fried in very hot sand. Itu tadi adalah untuk pembahasan dari 4 makanan tradisional yang sudah disampaikan oleh Udin, Siti, Lina, dan Benny. Nah, itu tadi untuk video kita pada kesempatan kali ini part 2 yang sudah membahas pada halaman 145 sampai halaman 148. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.